selaku moderator. Sebelum kita masuk ke acara kita, ada baiknya saya sapa Yahoo. Nah, di sini kita akan melakukan workshop ataupun diseminasi yang memiliki 4 acara. Yang pertama yaitu pembukaan dari Pak MJ Buah, yang kedua sepatah kata ataupun arahan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi ataupun ruang diskusi, yang keempat penutup dari Ibu M. Jendrate. Nah, kita akan masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan dari Pak MJ Buah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata pembukaan pada pelaksanaan diseminasi yang dilaksanakan oleh teman kita, salah seorang guru, calon guru penggerak di lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Lahewa. Sebelumnya sambut salam saya dalam bahasa daerah Nias, Yahoo. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lahewa, yang kami hormati Bu PKS Kesiswaan, Bapak Ibu guru, staf pegawai yang berkenan hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya buat kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan satu acara singkat, yaitu mengikuti kegiatan diseminasi. Karena ini adalah salah seorang teman kita guru yang melaksanakan kegiatan di lingkungan sekolah SMP Negeri 3 Lahewa ini. Jadi ini nanti marilah kita ikuti, karena hal ini ke depan nanti merupakan tuntutan kepada kita semua Bapak Ibu guru untuk menjadi guru penggerak. Jadi untuk itu pada Bapak Ibu, marilah kita ikuti kegiatan dimaksud, sehingga nantinya sebagai pengalaman juga marilah kita berbagi, marilah kita sharing pada kegiatan dimaksud untuk peningkatan dan perkembangan kemajuan sekolah SMP Negeri 3 Lahewa. Demikian saja yang perlu kami sampaikan, kurang lebih kami ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Yahoo. Ya, kita masuk ke acara yang kedua yaitu sepatah kata ataupun arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah, silakan. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Om, Shalom. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu PKS Kesiswaan, yang saya hormati saudara calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Lahewa beserta staf pegawai yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melaksanakan satu kegiatan di lingkungan SMP Negeri 3 Lahewa, yaitu kegiatan guru berbagi dengan topik diseminasi budaya politik. Bapak Ibu, ini merupakan hal yang baru yang kita laksanakan di SMP Negeri 3 Lahewa ini, di mana saudara kita, rekan kerja kita, Bapak Andi Saputra, merupakan salah seorang calon guru penggerak, karena kegiatan merupakan bagian dari kegiatan calon guru penggerak, maka tentunya kita melaksanakan dan mengikutinya secara seksama. Kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian supaya bisa kita merespon positif kegiatan guru berbagi ini, dan jangan hanya sebatas kegiatan saja yang kita laksanakan pada hari ini, dan kami harapkan kita ada umpan balik Bapak Ibu, sehingga apa hal-hal yang baru nanti yang mau disampaikan oleh teman kita guru, maka kita bisa mengambilnya hal-hal yang positif.
Dan tidak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru, mari kita semangat untuk bisa berlomba-lomba dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Ini merupakan peserta pertama atau guru yang pertama di sekolah kita yang mengikuti program guru penggerak. Dan kami berharap ke depannya lagi bukan hanya satu orang, melainkan kalau boleh semua Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP 3 Lahewa ini bisa mengikuti program guru penggerak ini, bahkan mengajar praktikal kalau memungkinkan. Itu hal yang kami sampaikan dan kami berharap kita nanti dari awal sampai akhir bisa mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh saudara kita sebagai pemateri. Itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih dan kami sapa kita semua kembali. Ya Allah. Ya, terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah. Kita masuk ke acara ketiga, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi. Untuk itu saya sampaikan kepada pemateri. Baik, terima kasih kesempatannya. Jangan lama di dunia maya. Terima salam saya, Yahobu. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lahewa, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu PKS Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru beserta staf pegawai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah kiranya menyediakan waktu untuk berkumpul di dalam ruangan kita ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya sangat bahagia bisa berdiri di antara Bapak dan Ibu guru hebat untuk menyampaikan diseminasi ini. Ini salah satu sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak, terlebih ini pada modul 1.4 yaitu aksi nyata. Sedikit cerita, saya sudah kurang lebih 2 bulan sudah melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak, sudah menjalani 5 modul sampai hari ini, dan nanti akhirnya sampai selesai di bulan 4 itu ada 10 modul. Sudah terlewati sebanyak 5 modul dan tinggal 5 modul lagi. Masih di awal-awal menuju pertengahan. Harapannya untuk ke depan bisa berjalan dengan lancar, dan bagi Bapak Ibu guru tadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah bahwasanya supaya Bapak Ibu guru yang lain bisa juga nanti untuk menjadi calon guru penggerak, dan akhirnya nanti ketika lulus dinyatakan sebagai guru penggerak. Dan di sekolah ini juga sudah saya dengar ada beberapa yang ikut untuk seleksi angkatan 11. Kita doakan semoga lancar dan semoga lulus dan ikut nanti menjalani pendidikan guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Adapun pada hari ini kita membahas tentang budaya positif. Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, berawal dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sebagai bapak pendidikan, bahwasanya filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwasanya guru itu ibarat sebagai seorang petani. Diibaratkan kita sebagai seorang petani. Maksudnya apa? Petani itu ketika menanam jagung, maka nanti pasti hasil panennya panen jagung.
Tidak mungkin kita tanam jagung, kita memanen padi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tanam bibit padi, maka tentu yang jadi pasti padi. Dengan cara kita merawat sebagai mesti, seperti kita tanahnya kita atur, kemudian kita jaga semuanya dari hama-hama, kemudian kita rawat. Nah, apa hubungannya dengan guru? Guru di sini bisa menjadikan seorang anak itu menjadi seseorang yang tidak sesuai dengan keinginan guru. Artinya anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Anak memiliki kodrat yang masih samar-samar. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru untuk menebalkan garis-garis kodrat yang masih samar-samar tadi. Tentu kalau petani itu menanam di tanah. Nah, di sekolah itulah merupakan tanah tempat untuk bercocok tanam. Jadi lingkungan sekolah kita inilah yang kita gunakan untuk menjadikan seorang peserta didik, seorang anak mempunyai karakter, mempunyai kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan. Lingkungan sekolah yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid, akan membuat anak lebih mampu menerima dan menyerap pembelajaran. Tentu jika lingkungan di sekolah yang tidak aman, tidak nyaman bagi seorang anak, pastilah anak akan sulit untuk menerima pembelajaran. Nah, kita Bapak Ibu guru sebagai guru itu kita berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang positif. Di antaranya terdiri dari seluruh warga sekolah, tentunya kita sebagai Bapak Ibu guru saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling belajar, maka akan nanti tercipta kebiasaan baik. Tentu kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menjadi karakter-karakter yang baik, dan seterusnya karakter-karakter baik itu kita lakukan berulang-ulang akan menjadi suatu yang namanya menjadi budaya positif. Seharusnya ada gambar di sini. Silakan Bapak Ibu. Iya, kita langsung dari PPT-nya. Ada sedikit permainan, Bapak Ibu. Permainannya cobalah buka, mungkin bisa dimainkan dengan teman di sebelahnya. Yang pertama, salah satu orang tentu bisa mengepalkan tangan, dikepalkan tangan. Anggap yang dikepalkan ini di dalam tangan ini sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, yang sangat berharga dan tidak akan kita berikan kepada siapapun. Dan temannya yang satu lagi coba berusaha untuk membuka. Teman yang di sebelahnya lagi coba buka. Boleh dengan memaksa, boleh dengan membujuk, boleh dengan merayu atau mengiming-imingi hadiah. Nah, coba bisa kita lakukan bersama-sama 10 detik saja. Boleh memaksa, boleh memarahi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dibalik, gantian. Yang satu mengepal, yang teman satunya lagi iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dalam kegiatan ini tentunya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Pastilah jawabannya diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang apakah ingin membuka kepalan tangan ini.
tergantung dengan kebutuhan dasar yang kita butuhkan saat itu. Mungkin ketika diiming-imingi nanti ku kasih 2 juta, kau buka ini katanya. Kalau nggak sebanding juga dengan yang apa di dalam genggaman kita, tentu tidak akan kita buka. Artinya kita sendirilah yang memegang kendali penuh, bukan orang lain. Menurut psikiater dan pendidikan Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsep tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ternyata hanya ilusi kita bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, seperti memberi hadiah, penghargaan, dan lain sebagainya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi menurut Dr. William Glasser itu hanya ilusi. Tidak benar, seolah-olah aja kita yang bisa mengontrol anak-anak, padahal tidak. Apakah itu dengan penghargaan, apakah itu dengan hukuman, dan lain sebagainya. Kita masuk ke makna disiplin. Nanti kita akan menuju namanya disiplin positif. Sebentar dulu Bapak Ibu. Ya, saya pastikan apakah merekam. Tahu-tahu udah 2 jam kita nggak direkam. Ya. Terima kasih. Kita lanjut. Apa kira-kira yang ada dalam bayangan Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Mungkin boleh salah satu bisa menyampaikan. Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, disiplin itu bukan memberikan hukuman. Nanti akan kita bahas seterusnya, jadi apa yang harus kita perbuat. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ternyata kita akan membahas disiplin positif. Tinggal ada positifnya saja. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Disiplin positif juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi nanti di sini kita akan ada bahas tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya di sini disiplin positif kita lebih bisa mengarahkan anak menjadi tumbuh motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang ada dalam dirinya. Kenapa saya disiplin? Bukan karena peraturan, tapi karena dia meyakini nilai-nilai kebajikan itu tadi. Kalau kita melakukan yang hukuman atau lain sebagainya, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu artinya seorang anak bisa berbuat disiplin karena ada sesuatu, bukan dari dalam dirinya sendiri untuk bisa berbuat kebaikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Salah satunya mungkin kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Ini yang digaung-gaungkan oleh pemerintah saat ini yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ini ada lagunya Bapak Ibu. Ada lagunya. Mungkin boleh kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu
dimohon untuk berdiri Bapak Ibu biar kita nyanyikan. Nanti bisa juga kita sama-sama ini kita sampaikan kepada anak-anak. Saya sudah menyampaikan kepada anak-anak lagu-lagu ini. Jadi begini Bapak Ibu lagunya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya nggak asing ya nadanya nadanya. Liriknya kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Ada gerakannya juga Bapak Ibu. Kita santai aja ya Bapak Ibu ya, sambil diskusi sambil santai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa ini. Kalau saya begini, kalau Bapak Ibu bisa begini atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia kita buat seperti ini Bapak Ibu. Ya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya, biar nanti siapa tahu bisa kita coba dengan anak-anak nanti. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jadi ini profil pelajar Pancasila mungkin tidak perlu dijelaskan lagi karena tentu kita di sini sudah tahulah makna dari masing-masing setiap profil pelajar Pancasila ini. Ada 6 di situ yang ingin kita tuju nantinya. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberat, dan seterusnya. Tentu kita juga ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, apakah Bapak Ibu hadir tepat waktu ke sekolah karena tidak ingin ditegur kepada kepala sekolah atau pengawas dan mendapat surat teguran, atau menghindari ketidaknyamanan atau teguran? Atau apakah Bapak Ibu ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, rekan sejawat, serta lingkungan karena Anda percaya bahwa tindakan sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda? Tentu jawaban ini kita sendiri yang bisa menjawabnya di dalam hati. Dan bisa kita implementasikan dengan siswa kita. Apakah siswa kita itu belajar karena takut teguran, takut dihukum? Kemudian atau anak kita nanti mau belajar karena ingin mendapatkan penghargaan? Atau bahkan anak itu mau belajar karena memang dari dalam dirinya itu memang mau mempercayai bahwa belajar itu memang sesuatu yang baik. Nah, disinilah kalau untuk pertanyaan pertama dan yang kedua itu tadi, itulah yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsiknya tadi. Kalau yang di pertanyaan yang ketiga ini, nah inilah dia baru motivasinya intrinsik. Artinya memang benar-benar dari dalam hati kita sendiri, bukan karena sesuatu yang dari luar mengancam, menghardik dan lain sebagainya. Kemudian teori motivasi manusia, Diane Gosen, bukan saya yang menyampaikan, tapi beliau ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, inilah tadi yang dikatakan dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik.
Kemudian ada juga seseorang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih termasuk motivasi eksternal atau ekstrinsik. Dan yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang mau kita tuju pada anak-anak kita. Inilah yang mau kita tuju juga untuk khususnya pada diri kita sendiri. Bagaimana menjadikan anak itu belajar, menjadikan anak itu untuk meningkatkan motivasi internalnya atau intrinsiknya tadi. Bukan karena hukuman, bukan karena suatu penghargaan. Ketika nanti kita lakukan terus, seorang anak bisa dengan motivasi internalnya ini, maka akan terus menjadi sikap, menjadi karakter, dan menjadi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 3 Lahewa. Kita bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Tentu kita juga sering di sini, Bapak Ibu, terkhususnya saya pribadi juga, kadang anak yang tidak siap tugas itu saya jewer itu anaknya itu, saya tarik juga jambangnya, kadang-kadang marah-marah kita. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Hukuman itu berarti bukan juga hanya dengan perbuatan, tapi bisa juga dengan kata-kata kita bisa menghukum seorang anak. Kemudian konsekuensi. Nah, untuk hukuman tadi itu adalah termasuk ke dalam identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi itu termasuk identitas sukses. Konsekuensi sudah terancang atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nanti anak-anak 3 kali kalian nggak siap tugas, atau kalian kalau tidak siap PR, nanti jam istirahat jangan istirahat. 15 menit kalian kerjakan untuk ketertinggalan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu kalau konsekuensi. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya, jadi dibahas sebelumnya. Kalau begini, apa konsekuensinya? Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, tetap tidak nyaman. Nah, tapi ini termasuk juga identitas sukses. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi inilah yang akan kita tuju. Kita tinggalkan hukuman, kita menuju konsekuensi, dan yang terpenting adalah restitusi. Kalau bisa konsekuensi pun tidak. Nanti kita langsung semua menuju restitusi. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman ataupun kita berikan konsekuensi, tapi kita restitusi. Nanti akan kita bahas juga bagaimana cara, langkah-langkah bagaimana untuk restitusi. Jadi restitusi ini terciptanya lah motivasi internalnya tadi, bahwasanya saya salah, saya tidak benar. Nah, jadi muncullah di situ kita tanya nanti apa yang bisa kau lakukan, yang anak lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti itulah kurang lebih restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan penghargaan itu dapat merubah perilaku seseorang anak? Setuju. Apakah setuju kalau seorang anak itu diberi hukuman yang bersifat positif?
Setuju. Nanti akan terjawab setelah di slide-slide berikutnya. Ternyata penghargaan itu adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Begini, ada cerita seorang guru untuk menertibkan anak-anaknya masuk ke dalam kelas. Dia memberikan stiker, siapa yang paling rapi, yang diam, yang tertib, diberikan stiker, sehingga anak-anak itu tentu berjuang untuk atau berusaha untuk mendapatkan stiker tadi. Nah, suatu saat bapak guru itu tidak hadir, datanglah guru pengganti. Nah, ternyata ketika bapak guru pengganti tadi ingin membariskan, anak-anak itu banyak yang tidak teratur barisannya. Nah, ternyata setelah ditanya, anak-anak itu kenapa begini? Iyalah, bapak nggak ngasih stiker katanya. Kalau sama bapak itu kasih stiker, jadi kami bisa rapi barisnya. Nah, ternyata penghargaan itu tidak baik. Bukan memunculkan motivasi internalnya tadi. Kemudian penghargaan itu bisa dihukum oleh penghargaan. Bagaimana? Kita kasih. Sebenarnya saya pun di sini agak kurang ini juga. Sebagai pertentangan, saya nggak cocok juga sama saya kemarin. Tapi akhirnya setelah dipikir, oh iya juga. Dikasih ranking 1, ranking 2, ranking 3, maju ke depan dikasih hadiah. Yang di belakang barisan itu nengok aja, dia aja pun yang dapat. Itu aja itu. Udahlah, yang lain nggak peduli. Bagi si anak yang mendapat hadiah tentu termotivasi. Bagi yang lain dia merasa dihukum. Nah, itu maksudnya dihukum oleh penghargaan. Tidak semua anak. Apakah kita boleh memberi apresiasi gitu ya kepada anak? Boleh, tapi kita memberikannya secara menyeluruh, tidak pilih-pilih. Baik yang mendapatkan mendapatkan kebaikan atau prestasi, ataupun anak yang tidak mendapatkan prestasi, tetap kita berikan reward atau penghargaan yang mungkin dengan cara kita yang berbeda. Nah, kita masuk ke restitusi tadi, karena di restitusi inilah yang kita akan lebih dalami nanti. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita memunculkan motivasi internalnya tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak berbuat salah, kita restitusi, tujuannya supaya dia belajar dari apa yang sudah dia lakukan, itu kesalahan tadi. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini juga nanti kita bahas kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, disitulah seseorang akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Begitu juga dengan seorang anak, ketika kebutuhan dasarnya nanti tidak terpenuhi, maka akan ada tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dia munculkan hanya semata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu tadi. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan dasar, maka biasanya seorang anak tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas ini Bapak Ibu guru juga bisa membuatnya di kelas masing-masing. Kalau saya sudah kemarin di kelas 8A sudah saya buat. Bagaimana cara membuatnya nanti sama-sama kita bahas, kita diskusikan. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin, sebenarnya di sini saya tidak ada maksud untuk mengajari ya. Saya di sini hanya untuk berbagi apa yang saya tahu, apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak.
Nah, keyakinan kelas seperti peraturan memakai helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Tentu kita jawab pasti karena takut jatuh. Nanti kalau jatuh, kepalanya itu kena aspal langsung bocor. Kalau pakai helm masih terlindungi dengan alasan namanya nilai keselamatan. Kemudian ada juga peraturan memakai masker. Kenapa kita perlu memakai masker? Kemudian cuci tangan. Tentu karena kita nilai kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kita memunculkan kepada anak-anak ini bukan peraturan-peraturannya, tapi nilai-nilainya itu tadi yang kita munculkan sama anak-anak. Nah, nanti kalau seperti ini bagaimana? Nah, bukan karena kamu nanti seperti ini saya hukum, bukan itu, tapi kita memunculkan nilai yang ada dari dalam dirinya. Tentu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada paksaan. Anak yakin kalau belajar itu memang untuk dia sendiri, supaya dia bisa menjadi orang yang baik, orang yang pintar, cerdas. Kalau sudah ada dalam diri anak seperti itu, kita munculkan, kita yakini anak-anak itu seperti itu, maka tentu akan lebih tergerak dan bersemangat seorang anak itu daripada kita paksa terus. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Ini yang saya buat di kelas 8A. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya dia bersifat universal, seperti tadi disiplin, tanggung jawab, kemudian rendah hati, dan lain sebagainya yang tadi sebelumnya sudah kita lihat. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. 3-7 saja itu keyakinan kelas. Kalau lebih banyak dari 7, kita press atau kita dalam bentuk umum nanti supaya 7. Artinya supaya anak-anak gampang mengingat keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita, khususnya SMP 3. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi pembuat keyakinan kelas itu bukan kita, bukan guru yang menentukan, tapi anak-anak dengan guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah masih relevan keyakinan yang dibuat itu? Mungkin setiap semester atau setiap tahun ditinjau ulang lagi keyakinannya itu. Berikutnya, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Tanya sama anak-anak, apa peraturan di sekolah ini? Tidak boleh merokok, Pak. Tidak boleh tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh rambutnya panjang. Tidak boleh dan lain sebagainya. Anak-anak itu semua kemarin buat banyak. Masing-masing anak kita suruh menuliskan di kertas. Dan nanti ditempelkan apakah di papan tulis atau di mana, sehingga semua anak di dalam kelas itu bisa melihat apa-apa saja yang tidak boleh dibuat di situ berhubungan dengan peraturan kelas tadi. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid. Susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, langkah keduanya, setelah tadi ada banyak peraturan-peraturan yang negatif tadi, mana-mana yang negatif kita ubah menjadi positif. Contohnya, tidak boleh terlambat, kata anak ditulis. Nah, kita suruh anak-anak itu untuk merubah. Tidak boleh datang terlambat, berarti positifnya datang tepat waktu. Tidak boleh kaki baju keluar, positifnya berarti berpakaianlah yang rapi dan sopan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, itulah di bagian yang kedua. Setelah yang pertama tadi peraturan-peraturan yang bersifat negatif, di bagian yang kedua kita ubah yang negatif tadi menjadi positif. Tentu anak-anak di situ yang membuat, bukan kita. Kita hanya membimbing dan membantu, mengarahkannya saja. Kemudian ditinjau kembali daftar surah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak warga sekolah, murid-murid untuk menemukan nilai kelas kebajikan. Nah, contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi nanti dari sekian banyak yang pendapat-pendapat anak-anak itu kita gabungkan.
tidak boleh ini, tidak boleh ini, kemudian kita ubah jadi positif, datanglah tepat waktu. Nah itu semua nanti tergabung dalam disiplin. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan, menghargai teman, tidak boleh memukul dan lain sebagainya. Nanti dalam satu payung namanya apakah saling menghormati dan menyayangi. Nah, poin itu yang kita tulis di yang ketiga. Yang pertama tadi yang negatif, yang kedua positif, yang ketiga tadi kita gabungkan semua menjadi kebentuk universalnya tadi, nilai-nilai kebajikannya tadi. Tentu dari semua yang dibuat itu nanti akan berhubungan juga. Oh, ini rupanya tentang tanggung jawab, ini tentang bekerja keras dan lain sebagainya. Nah setelah itu ditinjau ulang dan akhirnya nanti 3-7 saja. Kalau lebih dari 7 coba dibahas lagi supaya jangan terlalu banyak, supaya anak-anak lebih gampang mengingatnya. Dan selanjutnya kalau sudah itu diletakkan di dinding kelas yang bersangkutan, boleh ditandatangani dengan seluruh warga kelas, wali kelas dan lain sebagainya, bahwasanya mereka sudah menyepakati keyakinan kelas itu. Jadi sehingga memunculkan motivasi internalnya tadi. Oh, saya melakukan ini bukan karena paksaan, tapi memang saya yakin namanya saling menghormati itu perlu. Nah, tidak mengganggu, mendengarkan penjelasan guru, tidak mengganggu teman, tidak mengejek teman. Nah, masuk semua situ saling menghormati dan menghargai. Nah, ini dia tahapan dokumentasinya tadi. Pertama kita tulis peraturan-peraturan tadi yang biasanya peraturan itu bersifat negatif, kemudian diubah menjadi kalimat positif dan akhirnya muncul keyakinan kelas. Ada 7. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan menghargai, disiplin, bertanggung jawab, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ada yang bilang tidak boleh buang sampah sembarangan, Pak, tidak boleh merokok, tidak boleh ini. Nah, jadi digabungkan semua di situ adalah menjaga kesehatan dan kebersihan, kemudian menjaga keamanan dan rendah hati. Nah, ini yang kami buat di kelas 8A. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa membuat di kelasnya masing-masing. Nah, ini dia tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar seseorang sudah terpenuhi, maka kita pastikan nanti tidak ada hal-hal negatif yang dibuat. Biasanya orang selalu berbuat yang tidak baik itu jika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Bertahan hidup, apakah dari masalah ekonomi mungkin seorang anak, kita lihat apakah paginya belum sarapan atau bekerja sampai larut malam untuk membantu orang tua. Kemudian penguasaan ini maksudnya memahami materi yang di kelas. Biasanya anak-anak kalau tidak penguasaannya ini tidak ada, memahami materi, pasti itulah yang membuat sesuatu yang tidak baik di kelas. Kalau biasanya anak-anak yang memahami, menguasai materi, biasanya itu tenang-tenang aja nyetri dalam kelas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada kadang anak-anak ini yang minta cari perhatian. Dia bukan nakal, tapi ingin diperhatikan. Nah, itu karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi tentang kasih sayang dan rasa diterima. Dia nggak diterima sama teman-temannya di kelas, masih diejek aja. Biasanya dia membuat sesuatu hal-hal yang tidak baik karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan, ada juga anak yang mau bebas, dia mau belajar nanti mau sendiri. Saya mau belajarnya nggak mau di ruangan, di luar. Nah, itu nanti berhubungan juga dengan pembelajaran diferensiasi. Itu biasanya kalau sudah kurikulum merdeka tentu nanti akan menerapkan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kesenangan. Kalau kesenangannya tidak terpenuhi, biasanya seorang anak itu juga membuat suatu hal-hal yang tidak baik. Jika kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, kita jamin pasti anak-anak akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ada 5. Di sini tentu Bapak Ibu sudah sering juga melakukan kelima posisi ini. Ada yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah,
teman, pemantau, manajer. Tanpa kita sadari, mungkin kita nggak tahu itu namanya sebagai manajer, kita sebagai teman, penghukum, pemantau dan lain sebagainya. Tentu kita dalam pembelajaran sudah melakukan posisi kontrol ini. Nanti yang kita lakukan, yang harus kita hilangkan itu adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu pelan-pelan kita hilangkan. Dan sebenarnya saya juga termasuk salah seorang yang hampir tidak setuju dengan 5 posisi kontrol ini terhadap penghukum. Agak saya pertentangkan kemarin. Bahwasanya katanya menghukum itu tidak bisa mengontrol seorang anak. Saya tidak setuju juga awalnya. Tapi ya lama-kelamaan ya akhirnya bisa kita terima, dan akhirnya nanti kita pada posisi manajer. Penghukum itu tentu biasanya itu indikatornya, kalau kita penghukum itu mata udah melotot, kan, anak buat salah mata kita melotot, suara kita keras, wih kita bilangin gitu kan, kita panggil gitu. Kemudian ya bersifat tegang lah, patuhi aturan saya atau awas. Itu biasanya kata-kata yang dikeluarkan kalau posisinya kita sebagai posisi kontrol. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Keliling lapangan, keliling 2 kali lapangan, 3 kali lapangan. Nah, biasanya seperti itu kalau penghukum. Nah ini ya harus kita pelan-pelan nanti kita tinggalkan untuk mencapai tadi yang namanya budaya positif tadi. Artinya kita harus membuat anak merasa nyaman di lingkungan sekolah. Ketika dia aman, nyaman, tentu anak lebih bersemangat lagi. Yang tadinya malas mungkin akan menjadi rajin. Kemudian pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini kalimatnya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ini dia sudah tidak keras lagi, lebih lembek lagi ngomongnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Artinya kita membuat seorang anak itu dia merasa bersalah. Nah ternyata itu juga tidak baik. Efeknya nanti anak itu akan menjadi rendah diri ya, bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati itu baik, bagus. Kalau rendah diri tidak baik. Rendah diri jadinya, aduh gara-gara aku orang tuaku seperti ini. Efeknya nanti dia semakin ke depan akan mengucil, tidak percaya diri itu. Kalau penghukum tadi efeknya oke, kita hukum, tapi setelah kita hukum tadi rupanya di belakang dendam dia sama kita, bukan berubah, tapi malah ada sesuatu hal yang lain. Kalau teman, nah teman ini termasuk sudah boleh, tapi masih dalam tingkat yang paling rendah. Kadang-kadang saya juga termasuk juga posisi saya ini sebagai teman dengan anak-anak. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, kalau kata-katanya itu sebagai teman ya, bagaimana dengan teman kita lebih dekat dengan anak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Artinya sebagai teman ini tidak, nanti ketika dengan guru itu aja dia mau bersemangat untuk belajar, ketika dengan guru yang lain tentu dia nanti tidak belum tentu dia anggap guru ini bisa diajak bekerja sama. Jadi dia hanya bergantung pada guru itu, tidak untuk dalam dirinya sendiri. Nah jadi posisi teman ini juga kurang bagus. Kemudian pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah pemantau ini tingkatannya lebih tinggi lagi, dan biasanya di sini pemantau itu lebih ke data-data. Jadi dengan konsekuensi, kamu tidak siap PR, nanti kamu istirahat, jangan main-main, kerjakan, kamu harus mengejar ketertinggalan pelajaran. Nah itu seperti yang pemantau. Nah, yang paling bagus di sini adalah kita sebagai guru harus bisa menjadi posisi kontrol manajer. Apa yang kita yakini? Tentu tadi keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Ketika anak membuat kesalahan, apa yang kami yakini? Saling menghormati, Pak. Ya, jadi kalau saling menghormati bagaimana? Nah, kita munculkan pertanyaan-pertanyaan untuk menumbuhkan motivasi internalnya tadi.
Jika kamu apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ketika merasa bersalah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya Pak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki dan lain sebagainya? Nanti akan kita tunjukkan contoh-contohnya. Sedikit saya tayangkan biar contoh lebih konkret. Tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, si Naren ini terlambat masuk ke sekolah. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ya, itu contoh dari posisi penghukum Bapak Ibu. Kita ini posisi merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat? Tidak Nah. marah-marah lagi. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Ya, anak akan menjadi lebih kecil hati di sini. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Tidak tenang, cenderung akan menyimpan emosinya. Ya, berikutnya posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Ya, kata-katanya pun seperti Iya, teman. sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin. Kita adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, Kemudian posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ya, lebih bersifat dengan data-data. Ya. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas
kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, yang terakhir adalah Pemantau mengandalkan Sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Selamat pagi Bu. posisi yang paling baik yaitu Selamat pagi, restitusi. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ternyata itulah posisi yang paling baik. Tidak ada lagi di situ hukuman, tidak ada lagi konsekuensi. Agak berat memang, karena saya juga nggak setuju di awalnya. Setiap anak berbuat kesalahan, kita restitusi. Berbuat lagi kesalahan, kita restitusi lagi. Salah lagi, kita restitusi lagi. Tujuannya untuk meyakinkan anak itu bahwasanya yang dia lakukan itu adalah salah, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan restitusi tadi. Restitusi itu bersifat atau posisi kontrolnya terhadap posisi manajer. Tapi dalam situasi itu, Bapak Ibu, kita tidak selalu restitusi. Bisa saja kita terkadang sebagai pemantau, bisa juga kita sebagai teman. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Artinya yang dua posisi ini, penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu pelan-pelan kita tinggalkan. Nah, ini dia ada kenapa dikatakan segitiga restitusi, karena ada 3 tahapan di situ. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak yang bersalah kita stabilkan identitas. Mungkin dia lagi marah-marah, lagi berkeringat, lagi sebagainya macam segala masalah, nggak langsung kita marahi, tapi kita stabilkan dulu identitas. Kita buat tenang dulu. Kemudian setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinannya seperti tadi. Tentu kalau melakukan segitiga restitusi, kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Jadi mengarah kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dikembangkan oleh teori kontrol William Glasser, teori kontrol yang 5 tadi. Ya, mungkin segitu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif, tentang yang ada disiplin positif. Kemudian dari disiplin positif itu kita lakukan tadi restitusi, dan selanjutnya bisa menghasilkan sikap-sikap anak yang baik dan karakter-karakter anak yang baik, dilakukan terus-menerus di suatu lingkungan khususnya SMP 3, dan akhirnya terciptalah budaya positif sehingga anak lebih bersemangat untuk ke sekolah, lebih senang, merasa aman, nyaman, dan lebih bersemangat. Demikian saya sampaikan. Mungkin langsung aja kita sedikit ada sesi diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya.
ada saran atau tanggapan atau pertanyaan, mari sama-sama kita diskusikan. Ibu Jendata dulu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya berterima kasih sekali buat narasumber atau Bapak CGP yang sudah menyampaikan materi yang sangat berguna sekali buat kita Bapak Ibu guru, dan jujur saja juga dari penyampaian materi tadi ada hal-hal baru yang memang saya pribadi baru saya pahami dan baru saya tahu bagaimana sebenarnya cara kita mengontrol siswa-siswi kita, bukan hanya satu arah saja. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, saya sangat tertarik sekali pada bagian restitusi, kalau tidak salah tadi ya, dimana pada bagian ini ada kita lebih cenderung agar siswa didik kita itu tersentuh pribadinya itu secara internal. Nah, yang mungkin saya pribadi sebagai guru yang sering saya alami atau yang sering saya lihat, kita lihat siswa-siswi kita memiliki pribadi yang berbeda-beda. Ada pribadi yang bisa menerima restitusi kita atau perbaikan-perbaikan pribadi siswa itu melalui jalur tadi, dari penyampaiannya, intonasinya, kemudian cara kita, ataupun bagaimana kedekatan kita kepada siswa. Namun jujur saja selama ini kalau saya menilai diri saya sendiri, saya lebih masuk pada bagian penghukum sama pemantau. Yang saya tanyakan sekarang, Pak, misalnya siswa kita ini, ada siswa yang pribadinya bisa menerima restitusi ini. Ada juga siswa yang mungkin berulang-ulang, berkali-kali kita berikan menggunakan teknik restitusi dengan sudah memenuhi kebutuhan dasarnya yang kelima tadi, namun si A ini masih tetap tidak mau berubah atau tidak mampu mengontrol dirinya secara internal. Apakah salah apabila kita sebagai seorang guru untuk membantu siswa kita agar tidak berbeda dengan yang lain, kita bertindak sebagai penghukum ataupun pemantau? Jadi itu yang menjadi pertanyaan kami dari sini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Zendata yang memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, dan memang pertanyaan ini yang mungkin semua pasti kita Bapak Ibu guru ingin menanyakannya ini, termasuk saya juga ketika dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak, saya juga bertanya hal yang sama terhadap pertanyaan Ibu Zendata. Mungkin saya tanggapi dulu satu pertanyaan, ada Pak Malik mungkin setelah ini nanti. Itu pertanyaan itu tadi, bagaimana jika tentu anak tidak sama semua. Ada anak yang kita restitusi sekali, dia sudah sadar, dia muncul motivasi internalnya tadi, yang memang kita yakini sama-sama. Ada anak yang direstitusi udah ya kita bilang agak payah lah, kan begitu kan. Itu sudah terjawab oleh salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya untuk mendisiplinkan seorang anak itu tidak dengan hukuman. Hukuman itu boleh dilakukan, itu yang saya tangkap dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Tapi itu adalah cara yang terakhir, dan kalau perlu, kalau bisa tidak perlu dilakukan. Itu.
Ketika direstitusi sekali tidak juga direstitusi. Selagi seorang anak itu tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, kita sebagai guru tetap merestitusinya. Sampai berapa kali? Iya, sebanyak-banyaknya dia membuat kesalahan. Sama seperti kalau batu keras ditetesi air hujan terus-menerus, lama-kelamaan akan pecah atau akan bolong juga. Artinya kalau hati anak itu memang keras sekali, kita restitusi berkali-kali, kita restitusi terus. Harapannya ya semoga anak itu muncul motivasi internalnya. Ketika nanti suatu anak itu sudah melakukan tindakan yang berhubungan dengan hukum, maka bukan di luar ranah kita lagi sebagai guru, kita bisa berikan kepada pihak yang berwajib kalau memang sudah pelanggaran yang berbau pidana atau hukum. Tapi selagi masih bisa kita restitusi, kita restitusi terus. Saya juga kurang sependapat kemarin awalnya. Saya tanyakan juga dengan instruktur waktu Zoom, bagaimana kalau kita mencubit, menjewer ibu instrukturnya kemarin perempuan, bagaimana Bu? Apakah itu? Ya, tidak juga jawabannya. Kita restitusi terus, kita restitusi. Dan memang tugas kita di sini untuk memunculkan memang betul-betul dari dalam diri seorang anak itu. Memang berat tugas kita ini Bapak Ibu guru, sangat-sangat berat. Karena yang kita hadapi ini manusia, benda hidup. Beda dengan kalau yang di kantor-kantor. Jadi kantor itu mungkin mesin tik, segala macam prosedur-prosedur. Kalau kita yang kita hadapi anak didik, manusia yang selalu berubah-ubah tingkah lakunya. Makanya luar biasa memang untuk kita ini Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan memang cocoknya gaji kita besar-besar semuanya. Amin. Nah, jadi begitulah Bu kira-kira. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwasanya untuk mendisiplinkan anak itu dengan memunculkan motivasi dalam dirinya. Ketika tidak bisa juga boleh dengan hukuman, tapi kalau bisa tidak dilakukan. Itulah yang dikatakan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf atas keterbatasan penyampaian atau pengetahuan. Mungkin ada lagi Bu? Ya. Dipersilakan Pak Manik. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama yang seperti Ibu Jendrate, setelah memahami materi tentang diseminasi budaya positif ini, banyak kekagetan memang. Hal-hal yang biasanya kita lakukan itu tidak pantas rupanya kita lakukan. Memang hal yang mungkin sulit diterima setelah memahami budaya positif ini. Tapi memang itu kalau kita sudah mempelajari perlu memang kita terapkan dalam sekolah kita ini. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin mengganjal di dalam pikiran saya yang ingin menumbuhkan pertanyaan. Nah, mungkin ada berkaitan juga dengan pertanyaan Ibu Jendrate yaitu tentang restitusi. Tapi sebelum saya kelari ke restitusi, saya membahas tentang yang namanya tadi ada teori motivasi. Kalau tidak salah ada 3 hal seperti hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Kalau tadi seperti yang disampaikan pemateri, bahwa hukuman itu tidak boleh lagi kita lakukan. Itu adalah identitas gagal, seperti yang diterapkan di paparan pemateri. Itu adalah identitas gagal. Oke, kita singkirkan tentang hukuman. Nah, tujuan kita yang paling utama adalah restitusi. Tetapi konsekuensi masih boleh kita terapkan. Nah, pertanyaan saya itu, apakah kita bisa menerapkan itu secara bertahap? Contoh, kita tidak bisa langsung ke restitusi karena secara pribadi saja memang itu hal yang berat. Kenapa? Karena seperti tadi kata Ibu Jendrate, mungkin kita dominan orangnya marah atau memberikan hukuman yang bersifat mungkin menegur, memarahi siswa ataupun memelototi siswa. Nah, pertanyaan saya, apa kita bisa melakukan itu secara bertahap? Konsekuensi dulu, baru ke restitusi, atau harus memang langsung kita terapkan restitusi itu supaya tercapai apa yang diharapkan? Nah, itu mungkin untuk pertanyaan pertama saya. Kemudian ada yang kedua tentang restitusi. Tadi di penyampaian tentang restitusi itu katanya restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan.
tawaran ini yang dimaksud seperti apa? Apakah tawaran ini, contoh, ada siswa yang berbuat salah. Apakah tawaran yang diberikan itu seperti di contohnya? Ada siswa yang berantem dengan temannya. Nah, yang berantem ini kita berikan tawaran. Kamu mau dihukum apa? Apakah kamu mau menghambat bendera? Apakah kamu mau mencuci kamar mandi? Apakah itu tawarannya atau yang seperti ini? Tawaran. Jadi, kamu kan sudah berbuat salah, nak. Jadi, kamu apa yang tepat untuk menghadapi kesalahan itu? Apakah kita berikan tanggung jawab kepada siswa itu atau kita yang memberikan tawaran hukuman? Nah, itu pertanyaan saya untuk yang kedua. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Malik memberikan dua pertanyaan yang sangat luar biasa. Langsung saja saya tanggapi untuk pertanyaan yang pertama tadi, apakah boleh bertahap? Tentu, Pak Malik, kita melakukan sesuatu itu tentu harus memang bertahap. Tidak mungkin kita langsung naik di atas, pasti langkah demi langkah untuk mencapai tujuan yang kita capai. Tahap yang awal mungkin yang pertama kita mencoba untuk meninggalkan posisi penghukum tadi. Itu mungkin tahap yang paling awal. Kita tinggalkan dulu posisi untuk penghukum tadi dan kita mencoba pelan-pelan untuk melakukan konsekuensi. Di konsekuensi ini sudah termasuk identitas sukses. Mau kita konsekuensi terus? Boleh. Karena dia sudah termasuk identitas sukses. Biasanya ini posisinya pemantau. Boleh. Nah, lebih baiknya lagi itu adalah restitusi. Nah, mungkin pelan-pelan. Nggak bisa kita langsung ke restitusi, kita mulai dari konsekuensi. Dan akhirnya nanti lama-kelamaan kita sudah terbiasa untuk melakukan restitusi terhadap anak didik kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada di situ tadi tawaran. Maksudnya tawaran di sini, Bapak Ibu, bukan tawaran hukuman, bukan, karena di restitusi sudah tidak ada lagi namanya hukuman. Tawarannya tadi lebih ke yang disampaikan Pak Malik yang kedua tadi. Kita menawarkan solusi. Tapi sebelumnya lebih baik kita tanya langsung sama anak itu, bagaimana, apakah kamu mau memperbaiki? Ya Pak, mau. Jadi bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Nah, kalau dia tidak bisa, kita pandu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan sampai dia memunculkan solusi dari dia sendiri. Ketika memang terkadang anak juga sudah tidak bisa memberikan solusi, maka kita berikan tawaran solusi dari kita. Apakah dia setuju atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan pemantik, pertanyaan-pertanyaan awal, sehingga anak itu nanti bisa menjawab solusinya sendiri, bisa mengatasi masalahnya sendiri. Restitusi ini adalah bagian dari cara kita juga untuk membuat siswa lebih mandiri. Ketika nanti dia menghadapi masalah, anak itu akan terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak bergantung lagi dengan orang lain. Itu juga restitusi tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kelebihan dan kekurangannya, karena memang ya masih segitu mungkin kemampuan pemahaman saya pada restitusi ini. Bagaimana teman-teman? Atau ada lagi yang masih belum ini? Ya. Sedikit saja Pak, ini tentang, nah kan kita sebagai guru itu harus kalau bisa menerapkan restitusi di sekolah. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, guru itu ibarat saya pribadi sendiri, saya pun orangnya mudah marah. Ya ujung-ujungnya berikan hukuman. Nah, adakah solusi seperti ibaratnya supaya guru itu ada menimbulkan rasa niat? Apakah contoh supaya bisa saya lakukan restitusi ini, apa yang perlu diterapkan guru itu, apa yang perlu supaya menimbulkan motivasi bagi guru itu supaya mampu menerapkan restitusi itu maksud saya. Demikian. Ya, terima kasih. Untuk memulai restitusi memang agak berat kita lakukan,
Kembali lagi kita ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita sebagai guru itu hanya dapat menuntun siswa. Kita tuntun. Nah, itu yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita hanya bisa menuntun siswa. Siswa itu, anak itu sudah memiliki garis kodratnya masing-masing. Cuman masih samar-samar. Kita harus yakini itu. Nah, disitulah kita untuk menebalkan garis kodrat tadi. Kita yakini bahwasanya tidak ada anak yang nakal. Tidak ada. Anak yang nakal tidak ada. Kenapa anak berbuat nakal? Mungkin karena 5 kebutuhan dasarnya tadi tidak terpenuhi. Apakah dia tidak diterima dengan temannya? Apakah dari kebutuhan? Nah, kita coba untuk memenuhi itu yang semampu kita bisa lakukan sebagai seorang guru. Di luar itu yang tidak bisa kita lakukan mungkin ya seperti kebutuhan hidup tadi, ya belum tentu juga kita sebagai guru sampai kita bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mungkin yang lain-lain bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau kita seorang pemarah, ya kita yakini memang anak ini tidak ada yang nakal, tidak ada. Tetap kita harus munculkan motivasi internalnya tadi. Memang dia harus meyakini. Memang agak seperti kita seperti spiritual gitu ya di sini sebagai Bapak Ibu guru. Tetap kita meyakinkan bahwasanya anak itu memang kau nak, memang ada kebaikanmu. Kita munculkan kebaikan-kebaikannya itu. Jadi ya saya rasa kita harus yakini dulu bahwasanya anak itu tidak ada yang nakal, anak itu tidak ada yang bodoh. Anak itu yang ada malas. Nah, bagaimana cara malasnya itu untuk kita yakini bahwasanya memang dia harus perlu belajar. Belajar bukan karena apa-apa, untuk dirimu sendiri. Memang agak berat memang, tapi kita pelan-pelan mencoba untuk mencapai restitusi ini tadi. Bagaimana caranya? Kita yakinilah. Sebenarnya semua anak-anak kita ini baik-baik, nggak ada yang nakal. Kalau ada nakal-nakal mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ada yang mungkin dalam penguasaan dia ingin menguasai kelas. Ya, bagaimana cara kita seorang guru untuk memberikan kebutuhan dasar itu sama dia? Ketika kita berikan itu mungkin dia akan bisa berubah. Mungkin sebatas itu yang bisa saya jawab. Bagaimana Pak Malik? Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain? Apakah masih ada? Ya, sepertinya sudah cukup didiskusikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu PKS Bidang Kesiswaan, dan terkhusus dan terlebih lagi Bapak Ibu guru serta staf pegawai yang sudah kiranya di saat jam-jam kesibukan mengajar tapi tetap bersedia untuk kita sama-sama saling berdiskusi. Satu tujuan, bukan untuk apa-apa, hanya untuk memajukan sekolah kita ini SMP Negeri 3 agar terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah ketika sudah budaya positif di lingkungan kita laksanakan, maka kita harapkan anak-anak kita lebih senang, lebih aman, lebih nyaman belajar, sehingga meningkat kemampuan kecerdasan, meningkat keterampilan, dan yang paling penting adalah memiliki budi pekerti yang baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam saya sapa kita dalam daerah Nias, ya ahomu. Ya, terima kasih buat Bapak Andi yang telah menyampaikan materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya, kita masuk ke acara keempat, yaitu penutup dari Ibu Emijen Rate. Untuk Ibu Emijen Rate, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Lahewa, Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Lahewa, Bapak Ibu guru beserta staf kepegawaian SMP Negeri 3 Lahewa. Pada kesempatan ini dulu kami sebagai Bapak Ibu guru sangat berterima kasih sekali buat guru hebat yang sudah menyampaikan materi baru atau berbagi ilmu kepada kami.
Terlebih-lebih ada hal-hal baru yang memang sebelumnya kami pribadi kurang paham, tetapi dengan adanya berbagi ilmu ini kami mempunyai satu ilmu yang bisa kami terapkan kepada siswa-siswi nanti, terlebih-lebih pada penerapan restitusi. Dan pada kesempatan ini juga kami sebagai Bapak Ibu guru, kami tahu banyak salah atau langkah yang mungkin tidak sesuai dengan hati narasumber, terlebih-lebih tadi pada sesi pertanyaan. Jadi kami mohon maaf dan mudah-mudahan ilmu yang dapat kita terima hari ini berguna untuk kemajuan SMP Negeri 3 Langgewa, dan begitu juga buat Bapak yang akan menjadi guru penggerak atau yang menjadi calon guru penggerak ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua, Yahoo. Ya, terima kasih buat kata penutup dari Ibu Jenderate. Demikianlah acara kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya sapa untuk yang terakhir kalinya, Yahoo.